Engkau telah memanggil 4 saudara kami. Engkau telah memanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Bapak Yasa, almarhum Bapak Naka, almarhum Bapak Pinus, almarhum Saudara Pedi. Bapak kami di surga, kami tahu Engkau melihat dari arasmu yang tinggi. Engkau melihat tangis dan air mata kami. Engkau lihat bagaimana saudara-saudara kami, tetapi mereka sudah pulang ke pangkuan ke Bapa di surga. Bapa di surga, hiburkanlah semua keluarga, hiburkanlah semua istri mereka, hiburkanlah anak-anak mereka, hiburkanlah saudara-saudara mereka, hiburkanlah semua jemaat Tuhan di Lebonu, Tokelemo, dan Lamantongoa ini. Hiburkan semua warga desa, keluarga bersaudara. Hiburkan semua saudara-saudara kami dari mana. Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga. Ada beberapa orang di satu desa yang seperti kita sudah tahu, atau mungkin juga banyak yang belum tahu di antara kita mengenai berita ini, karena masih belum terlalu jelas. Memang sudah 2 hari berlalu kejadiannya dari hari Jumat yang lalu, tanggal 27 November 2020, tepatnya di desa Lembantongoa, bila saya tidak salah namanya, di Sigi, Sulawesi Tengah. Telah terjadi penganiayaan, juga pembantaian yang keji kepada saudara-saudara kita di sana. Jumlah korbannya yang saya tahu ada 4 orang. Menurut berita yang ada, saya lihat dari pertama kali saya lihat beritanya dari Tanpa Ragi, kemudian juga ya YouTuber Kristen mulai mengangkat berita ini, tapi saya memang tidak terlalu mengikutinya untuk di media televisi, karena katanya mungkin beritanya tidak terlalu diekspos seperti itu. Saya tidak tahu seperti apa beritanya di luar. Tapi yang pasti saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa, penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena tadi sebelumnya saya juga melihat di channel YouTube juga kesaksian seorang ibu, salah satu keluarga dari korban. Jadi ternyata ibu ini adalah salah satu istri dari korban yang terjadi di peristiwa itu. Dia kehilangan suaminya dan juga bapak dan ibunya. Ya, saya mencoba membayangkan apabila ada di posisi ibu itu, rasanya gimana ya? Ya mungkin tidak bisa dilukiskan ya, bagaimana rasanya kehilangan keluarga yang sangat kita kasihi, tanpa mengetahui kenapa harus terjadi seperti itu. Kenapa ada orang yang tega dan tidak mempunyai hati? Saya bilang itu adalah orang yang tidak mempunyai hati, yang hatinya tidak dipenuhi dengan kasih, maka bisa terjadi seperti itu. Jika hati dipenuhi dengan dendam dan kebencian, pasti yang terjadi adalah seperti itu.
Saya ingin mari kita berdoa bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak bisa memberikan secara langsung support untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk keluarga yang menjadi korban, tapi kita senantiasa berdoa dimanapun berada untuk siapapun. Kita tidak tahu ya apa lagi yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi mari kita bersama-sama berdoa, kita satukan hati anak-anak Tuhan. Mari ikut saya, kita berdoa. Dan nanti kalian juga boleh menuliskan doa kalian di komen, doa-doa yang baik untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Dan juga untuk mungkin pelaku yang sudah melakukan pembantaian, ya kiranya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk orang-orang tersebut untuk bertobat dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan hati mereka dipulihkan, dipenuhi dengan kasih. Mari kita bersama-sama bersatu hati untuk mendoakan keluarga korban. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami anak-anak Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memproteksi, menjaga anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami melangkah. Kami percaya senantiasa malaikat Tuhan selalu menyertai kami, dan bahkan Engkau sendiri selalu menyertai kami, Bapa. Walaupun di dalam masalah yang sangat menyedihkan ini, kami percaya, Bapa, Engkau hiburkan hati kami. Engkau tidak mengajarkan kami untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan yang baik. Itulah yang Engkau kehendaki. Memang sulit, Tuhan Yesus. Sebagai manusia, sepertinya hal itu tidak mungkin. Untuk kami mendoakan orang-orang yang menganiaya kami, untuk mendoakan orang-orang yang menganiaya saudara kami. Tetapi justru Engkau menyuruh kami untuk kami mendoakan orang-orang yang menganiaya kami dan juga menganiaya saudara-saudara kami. Kami mendoakan untuk pelaku pembantaian itu, Bapa, untuk Engkau berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka boleh bertobat, dan Engkau pulihkan hati mereka, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Walaupun saat ini mereka melakukan hal yang keji terhadap saudara-saudara kami, tetapi Engkau mampu mengubahkan hati mereka. Engkau mampu melakukan mukjizat untuk kehidupan mereka. Mereka yang sebelumnya tidak percaya akan Engkau, mereka yang begitu dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, roh yang membunuh. Hanya Engkau, Bapa, yang mampu mengubahkan hati mereka. Dan juga Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan yang luar biasa untuk keluarga yang ditinggalkan, penghiburan yang luar biasa. Berikan mereka hati yang mampu untuk mengampuni setiap pelaku yang sudah melakukan hal tersebut, Bapa. Penuhi hati mereka dengan kasih, penuhi, Bapa, sehingga mereka boleh melepaskan pengampunan yang Engkau ajarkan kepada mereka, untuk saling mengampuni, mengasihi sesama manusia seperti diri mereka sendiri. Walaupun saat ini mereka diterpa oleh masalah yang seperti ini, Bapa, tetapi kami percaya pertolongan-Mu senantiasa selalu ada untuk
untuk keluarga korban, dan juga untuk siapapun saudara-saudara kami yang melakukan pelayanan untuk Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada Bapa. Engkau jaga dan sertai mereka, Engkau pimpin mereka. Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang-orang yang dikasihinya. Saat ini kami percaya para korban telah berada bersama-sama denganmu Bapa, telah kembali pulang bersama-sama denganmu. Tidak ada yang sia-sia kematian orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkanlah Indonesia Bapa, dan juga para pemimpin negeri ini, untuk Engkau berikan mereka hikmat, kasih juga di hati mereka, untuk mereka boleh berlaku adil untuk setiap rakyatnya, warga negaranya yang tinggal di negara kami ini Bapa. Pulihkan Indonesia Bapa. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik untuk negara kami tercinta. Walaupun saat ini kami tidak mengerti apa rancangan Tuhan, tapi kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami, kaum-kaum minoritas dimanapun mereka berada, dan juga mayoritas yang saat ini. Kami berharap tidak terjadi lagi kejadian seperti ini Bapa, tapi kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan, bangsa Indonesia yang sangat kami kasihi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami, anak-anak Tuhan, dan juga Indonesia. Kami percaya pemulihan Indonesia akan terjadi untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat Kau panggil aku Tuhan, ku sangkal diriku dan tinggalkan dunia. Walau masa depanku tak menentu, dengan iman saja ku turut perintah-Mu. Kemanapun Kau suruh aku pergi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Padamu ku percayakan hidupku, oh Tuhan. Pakailah aku sesuai rencana-Mu, Tuhan. Saat Kau panggil aku Tuhan, ku sangkal diriku
diriku dan tinggalkan dunia. Walau masa depanku tak menentu, dengan iman saja ku turut perintahmu. Kemanapun kau suruh aku pergi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Padamu ku percayakan hidupku, oh Tuhan. Pakailah aku sesuai rencanamu, Tuhan. Kasih-Mu kepada dunia, Tuhan, aku siap. Sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Padamu percayakan hidupku, oh Tuhan. Pakailah aku sesuai rencanamu, Tuhan. Terima kasih teman-teman. Dan saya juga akan membacakan sedikit. Ini hanya untuk reminder aja untuk kita anak-anak Tuhan, karena memang banyak tertulis di firman Tuhan tentang kejadian-kejadian saat ini ya. Contohnya adalah di Wahyu 6. Kita buka Alkitab yuk, kita baca sedikit beberapa firman Tuhan di Wahyu 6 ayat yang ke-10 sampai 11. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kemudian saya juga akan membacakan di Nahum 1 ayat 2 sampai ke 8. Ini tentang murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya?
Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Dan juga di Matius 24 Matius 24 ayat yang ketiga sampai yang ke 14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Kemudian saya akan lanjut di Filipi 1 ayat yang ke-27. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dan kemudian saya lanjut di Efesus 6 ayat 10 sampai 20, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu,
Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mazmur 116 ayat 1-19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti pembacaan Alkitab. Tadi juga kita berdoa untuk keluarga korban di Sigi, Sulawesi Tengah. Saya berharap sih kejadian ini tidak terjadi lagi, tetapi ya kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman dan saudara-saudara yang sangat saya kasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.